karya NBU Gabriel Genesis, puisi rock Jiwa Menyesal. Tak usah diletupkan bila lancar, tak perlu dinyanyikan komposisi menyesakkan. Sekujur kota nyaris keruh akan kemunafikan, dari kaleng-kaleng berjejaran yang menjerit din din din. Dulu menangis ditertawakan puluhan anjing, kini tertawa melayang di dalam bilik, sembari menyusun pagar dalam argumentasi. Namun sesungguhnya hanya dendam untuk dibentangkan. Nah, norak. Semarang, 30 November 2019. Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya di DMS dalam program Biang Lala Sastra. Dengan bersastra kita bahagia. Tadi telah dibuka oleh Mas Nugroho Yutomo dengan puisinya Jiwa Penyesak. Para pemirsa yang berbahagia, malam ini kami akan mengangkat tema Sastra Sarana Kerukunan Umat Beragama. Dan bersama saya di studio telah hadir dua narasumber, yaitu yang pertama seperti biasa yang setia menemani saya, yaitu Mas Bunoto Sapari. Selamat malam Mas Bunoto. Selamat malam Pak Didi. Dan yang kedua adalah Pak Taslim Syahlan selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah. Iya. Selamat malam Pak Taslim. Selamat malam Mas Didi. Terima kasih atas kehadirannya bersama kami di program Biang Lala Sastra pada malam hari ini. Tapi sebelum kami mulai obrolan tentang sastra sarana kerukunan umat beragama, kami akan menyampaikan berita duka cita terlebih dahulu, yaitu kemarin pagi sekitar jam 3 pagi telah dipanggil ke rumah Tuhan, yaitu seorang penyair senior Semarang, juga seorang jurnalis, yaitu Mas Anggoro Suprapto. Kami keluarga besar Biang Lala Sastra mengucapkan rasa duka yang mendalam, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu malam ini kami akan sedikit menyinggung tentang pribadi Mas Anggoro Suprapto. Dan Mas Bunoto Sapari sebagai teman sejawat di dalam bidang jurnalistik juga kepenyairan, yang sudah senior di Semarang tentu mengenal banyak tentang pribadi seorang Anggoro Suprapto. Mungkin Mas Bunoto bisa bercerita sedikit tentang bagaimana kiprah seorang Anggoro Suprapto di jagat sastra Semarang. Ya. Terima kasih Pak Didi. Kita benar-benar kehilangan seorang penyair yang sampai saat-saat terakhir masih menuliskan karya-karya sastranya. Saya berkenalan dengan Anggoro Suprapto ini itu pada tahun-tahun 1978. Jadi saat-saat dia masih bujang ya? Sudah menikah. Sudah menikah. Ya. Pada tahun-tahun itu dia baru saja pulang dari Arab Saudi. Dia bekerja sebagai buruh bangunan di sebuah kontraktor di Arab Saudi. Tetapi dia di Semarang semangat menulis itu mulai ada. Pada tahun-tahun itu dia menjadi wartawan harian Kartika
Dia menulis puisi, menulis cerita pendek, menulis berita-berita dan laporan-laporan jurnalistik, reportase dan sebagainya. Dan dia sangat produktif pada waktu itu. Dan dia mengatakan kepada saya, dia ingin hidup hanya dari menulis gitu. Saya mengenal Anggoro ini sebagai seorang yang punya dedikasi tinggi, punya idealisme terhadap apa yang ditekuninya, baik di bidang kesusastraan maupun di bidang jurnalistik. Dia kebetulan bersama saya berada di dalam beberapa organisasi di Ikatan Penulis Keluarga Berencana Jawa Tengah, kemudian di Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jawa Tengah, kemudian di Dewan Kesenian Jawa Tengah. Di Dewan Kesenian Jawa Tengah, dia di Komite Sastra pada waktu itu, dan sempat di komitenya itu menerbitkan sebuah buku Direktori Seniman Jawa Tengah, edisi pertama. Anggoro itu seorang yang sangat bicaranya halus, ramah gitu pada setiap orang yang kenalnya, dan dia tidak suka dengan perdebatan. Jadi artinya pertikaian yang mewarnai dunia kewartawanan maupun dunia kesusastraan, polemik dan sebagainya itu tidak disukainya. Yang penting bagi dia adalah menulis. Dan itu dilakukannya sampai dia menghadap kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentunya selama aktivitasnya di dunia sastra dan kepenulisan, dia sudah juga menghasilkan beberapa buku. Ya, banyak itu. Jadi ada kumpulan puisi yang berjudul Album Biru yang diterbitkan oleh Aneka Ilmu. Itu menghapus mitos. Jadi mitosnya itu kan gini, kumpulan puisi itu nggak laku, buku puisi tidak bakal dibaca orang. Gitu. Tetapi buku puisi Album Biru yang karya Anggoro Suprapto ini yang diterbitkan oleh Aneka Ilmu yang dipimpin oleh Pak Suwanto ya, itu terbit berulang-ulang, jadi cetak ulang. Artinya laris manis. Itu di luar dugaan. Kemudian Anggoro Suprapto berbeda dengan kita, itu juga menekuni penulisan yang bersifat praktis. Misalnya dia menulis buku teknik merangkai janur. Itu kan bukan buku-buku yang berisi ide besar ya, pokoknya tulisnya yang praktis gitu. Dia juga seorang penulis yang bernafas panjang. Artinya bernafas panjang itu dia menulis beberapa novel, beberapa roman ya. Kalau menulis cerita pendek kan misalnya hanya berapa halaman, misalnya 5 halaman, 6 halaman. Tetapi kalau menulis
novel itu bisa lebih 100 halaman. Itu dibutuhkan nafas panjang, dibutuhkan konsentrasi dan fokus ya. Iya. Itu suatu hal yang jarang ditemui di rekan-rekan Semarang ya. Rekan-rekan Semarang kan kebanyakan menulis cerita pendek, puisi terbanyak. Puisi kan hanya beberapa baris. Jadi ya. Jadi terus Anggoro juga memiliki ketajaman bisnis, ketajaman pemasaran buku. Jadi ketika Pak Harto lengser ya, tumbang ya, dia menulis buku tentang itu. Jatuhnya dan itu laris ya. Jatuhnya Soeharto. Iya. Jadi hal-hal yang di luar perkiraan teman-teman. Kalau kalangan sastrawan kan tidak peduli buku itu laku atau enggak, yang penting nulis. Tidak menekuni hal-hal yang sifatnya buku misalnya teknik merangkai janur itu kan buku apaan tuh, dianggap acak-acak kan gitu. Tapi buku yang teknik merangkai janur itu ya cetak ulang juga punya Anggoro. Dan konon bestseller bagi dia ya. Iya. Kalau ada satu lagi, kalau Wagiem ini tentang apa ini? Oh, itu kumpulan cerita pendek. Kumpulan cerita pendek. Itu jadi dia memotret wong cilik ya, wong cilik. Itu memang dia punya perhatian terhadap kaum miskin, kaum yang tergusur dan sebagainya, yang punya perhatian. Dan itu saya kira cukup berkaitan dengan apa yang kita menjadi tema ini. Itu kan ada prinsip-prinsip toleransi ya. Jadi ada keinginan bagaimana tokoh-tokoh di situ memperoleh keadilan, kesetaraan. Juga ada prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh dalam karya-karya dari Anggoro itu. Nampaknya Mas Gun ini tahu persis isi buku-buku karangan Mas Gun, Mas Anggoro ya. Apakah ya, juga memiliki atau pernah membaca? Ya, setiap novel yang terbit kan dia muat dulu secara bersambung di waktu itu di majalah Mob. Dulu ada majalah Mob remaja itu ya. Yang untuk SMP itu. Dan itu kebetulan saya waktu itu menjadi wartawan wawasan itu mendapat jatah gratis majalah-majalah, buku-buku yang terbitan grup Suara Merdeka. Jadi ikut menikmati, otomatis membaca karya-karya Anggoro Suprapto ya. Semuanya diterbitkan oleh Aneka Ilmu atau ada penerbit lain yang... Ada yang diterbitkan sendiri. Dia bikin penerbitan juga. Namanya PT Melandingan Pes Melandingan Production. Ya. Jadi dia menerbitkan sendiri. Sementara saya lihat juga di media sosial dia juga membuat web atau koran online juga ya. Ya, objektif ya. Iya. Dan sampai terakhir juga masih aktif di situ juga. Iya, masih aktif dan menulis di situ ya. Dan saya kira dia menekuni itu suatu hal yang luar biasa sampai usia meninggalnya kan usia 67 tahun. 67 tahun. Iya. Putra berapa itu Mas Anggoro itu? Yang setahu saya hanya si Brigita itu. Ada Wawan juga. Jadi
sebelum secara pribadi memang dia pernah menikah, punya anak, kemudian berpisah, menikah lagi, punya anak. Ya. Baik, Mas Gun dan para pemirsa yang berbahagia, kita akan lanjutkan obrolan setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 52 UHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Sekarang kita masuk dalam tema kita yaitu sastra sarana kerukunan umat beragama. Saya pertama ingin tanya dulu ke Pak Taslim Sahlan. Walaupun bukan orang sastra, paling tidak saya yakin pernah membaca beberapa karya sastra ya, entah itu novel, puisi atau cerpen ya. Bagaimana menurut Pak Taslim kalau sastra itu dilibatkan sebagai sarana merukunkan umat beragama? Ya, baik, terima kasih Pak Didi. Terlebih dahulu mungkin saya sedikit mengenalkan tentang Forum Kerukunan Umat Beragama. Bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah forum yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, namun kemudian difasilitasi oleh dua kementerian, Pak Didi, jadi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Concern Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah memang bagaimana satu kita terus membangun dan menguatkan toleransi. Yang kedua, kita terus membangun dan menguatkan kesetaraan antar umat beragama. Maka kemudian kami katakan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah rumah bersama dari semua agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Dan kepercayaan juga mungkin. dan juga sekarang ini ada teman-teman penghayat kepercayaan ya. Nah, terkait dengan apa yang Pak Didi sampaikan tadi bahwa bagaimana sastra bisa menjadi salah satu pemantik untuk menguatkan kerukunan umat beragama ini sungguh menarik, karena ini kami juga berarti mendapatkan energi yang sama-sama menguatkan gitu. Kalau bicara sastra memang soal kitab suci misalnya, Al-Quran, Injil, dan lain sebagainya, ini kan bahasa-bahasa yang kadar sastranya sangat tinggi. Karena itu maka saya kira relevan dan kompatibel ketika melalui sastra ini kemudian kita bersama-sama menguatkan toleransi tadi, kemudian menyemai kesetaraan di antara umat beragama, terus saling menghargai, saling menghormati, tidak kemudian agama menjadi penyekat, tapi bagaimana agama menjadi perekat. Ungkapan-ungkapan kemanusiaan, ungkapan-ungkapan nurani yang nanti bermuara pada bagaimana membangun kedamaian di antara umat manusia, itulah sesungguhnya yang dibisikkan di dalam bahasa-bahasa sastra, baik puisi maupun karya-karya sastra yang lain. Karena itu saya kira dengan banyak kita membaca sastra, mendalami, menghayati, itu saya kira ini satu instrumen yang penting Pak Didi untuk bagaimana kita menguatkan kehidupan yang rukun di antara umat beragama di Provinsi Jawa Tengah ini dan Indonesia pada umumnya. Gitu saya kira. Kemudian ini
saya punya harapan atas Lim. Ya. Mungkinkah suatu saat nanti FKUB mengadakan, misalkan seperti yang dilakukan oleh Bawaslu kemarin ya, mengadakan antologi puisi Tentang pengawasan pemilu. pengawasan pemilu. Nah, Ya. sekarang mungkin dari FKUB mengadakan antologi puisi tentang temanya kerukunan umat beragama. Perdamaian, kerukunan. Ada kemungkinan enggak itu? Kira-kira? Sangat mungkin. Makanya saya malam ini mendapatkan salah satu pemantik ini. Saya selama ini memang terus bersama kawan-kawan Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Tengah ini, baik di kabupaten kota, kita ada 35 kabupaten kota. Nah, apa yang Pak Didi harapkan tadi, saya kira itu ekspektasi kita bersama ya. Jadi sangat mungkin nanti kemudian kita akan bersama-sama dengan khususnya generasi muda ini menyemai kerukunan umat beragama berbasis sastra misalnya. Boleh jadi misalnya kita mendorong untuk generasi muda lintas agama atau tokoh-tokoh lintas agama itu kemudian bersama-sama mendesain sebuah event begitu yang saya yakin, dan ini merupakan tadi pemantik yang strategis saya kira, karena bahasa sastra itu sangat halus, estetikanya sangat tinggi begitu, kemudian membahasakan sesuatu itu landingnya itu sangat smooth gitu loh. Maka saya kira dengan bahasa-bahasa sastra, kemudian untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan kerukunan, pesan-pesan yang satu sama lain saling menghargai, ini saya kira sangat mungkin, dan ini saya sangat berbahagia sekali mendengar apa yang Pak Didi harapkan ini begitu. Ya paling tidak mungkin belum bisa, karena kan untuk mengumpulkan puisi butuh waktu, butuh dana. Ya. Paling tidak mungkin Mas keliling Jawa Tengah gitu ya. Pas ada mungkin pertemuan dengan tokoh-tokoh di kabupaten itu paling tidak bisa diselipkan penampilan pembaca puisi tentang kerukunan beragama gitu. Itu kan mungkin lebih praktis, lebih biayanya belum terlalu besar. Ya, bisa Pak Didi. Jadi sebenarnya apa yang Pak Didi sampaikan tadi sebagian sudah kami lakukan sebenarnya. Seperti kemarin misalnya kami rakor FKUB Solo Raya itu, kami juga menampilkan karya seni ya, karya seni. Jadi ada anak-anak muda dari lintas agama gitu, komplit. Jadi anak-anak muda Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat itu menampilkan sebuah pementasan yang saya kira ini kaya dengan sentuhan-sentuhan sastra dan seni kira-kira. Baru tadi malam misalnya kita sedang menyelenggarakan peringatan Hari Toleransi gitu kan. Kami juga menampilkan orang-orang muda untuk baca puisi gitu. Tadi malam kita di Kota Lama itu, baru tadi malam. Jadi sudah Pak Didi sebagian sudah kami lakukan. Jadi barangkali mungkin ke depan akan lebih kita masifkan lagi, karena sarana ini menarik. Artinya melalui sastra kita menguatkan kerukunan umat beragama ini sangat menarik. Karena dengan sarana yang lain sudah, misalnya olahraga. Kami sudah melakukan Kota Semarang misalnya sudah menyelenggarakan futsal, tapi pesertanya anak-anak muda lintas agama gitu. Jadi kemudian ada yang sederhana sekali Pak Didi, misalnya renang bersama anak-anak muda lintas agama gitu. Jadi saya kira sangat mungkin satu saat kita mendorong orang-orang muda dalam perjumpaan-perjumpaan di ruang-ruang publik itu dengan berbasis sastra. Saya kira menarik. Kalau menurut pengalaman Mas Gunoto selama perjalanan keliling Indonesia itu bagaimana suasana di panggung-panggung puisi? Apakah juga nampak nafas sastra untuk kerukunan ini?
apa Mas Gun keliling luar Indonesia itu. Nampak nggak ada nggak yang menampilkan apa karya sastra puisi-puisi yang bernafasan kerukunan? Memang puisi-puisi yang ditampilkan memang ada yang begitu ya. Jadi menampilkan kebinekaan. Artinya apa, menunjukkan keragaman Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, berbagai etnis, berbagai bahasa gitu. Itu memang muncul itu. Jadi misalnya karya-karya siapa, Hamid Jabar, karya Sutarji, Kalsum Bahri, lalu karya Taufik Ismail. Kemudian kalau kita melihat apa karya-karya jenis prosa, misalnya novel, misalnya karya yang pernah difilmkan itu Habibur Rahman El Serosi yang tinggal di Salatiga itu, ayat-ayat cinta, ya itu kan apa dengan perspektif Islam ya, itu menunjukkan bagaimana berbagai apa etnis itu apa bisa bersatu begitu. Saya kira karya-karya semacam itu perlu digalakkan ya, karena kalau kita melihat kenyataan hari-hari ini kan apa banyak terjadi kasus-kasus intoleransi. Ya. Ada provinsi yang dikenal intoleran, misalnya Jogja, Jogja dikenal gitu. Ceritanya agamanya apa ya? Padahal di sana gudangnya sastrawan. Yeah. Kalau kita melihat itu kan bagaimana sastra bisa menjadi perekat kerukunan umat beragama. Tentu saja itu merupakan tantangan bagi para sastrawan kita. Kalau menurut Pak Taslim, selama menjabat sebagai Ketua FAUB yang sudah sekian periode ya, 3 periode ya, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala utama untuk merukunkan antar umat beragama ini? Baik, saya ketua 1 periode. Iya, ini periode 2019-2024. Ya, jadi memang masih tentu kita secara real memang masih ada beberapa problem terkait dengan bagaimana kita terus membangun kerukunan umat beragama ini, Pak Didi. Jadi beberapa antara lain adalah misalnya soal pembangunan rumah ibadah, misalnya, kemudian pemahaman keagamaan, soal pernikahan beda agama, bahkan mohon maaf soal pemakaman ini juga masih menjadi problem gitu kan. Namun kami terus mengkampanyekan bahwa sesungguhnya marwah agama itu kan semua agama itu harus mampu menjadi perekat bukan penyekat. Agama itu harus saling mendidik bukan saling menghardik. Agama itu harus mampu mengajak bukan menginjak. Jargon-jargon ini saya kira kalau kemudian ke depan itu dituangkan menjadi karya sastra, saya kira ini menarik. Oleh karena itu saya kok optimis Pak Didi, sehingga ada ekspektasi panjenengan itu ke depan kita mendorong dengan sarana sastra ini kemudian menjadi penguat itu tadi, penguat bagaimana kita berupaya untuk pelan tapi pasti mengeliminir problem-problem itu yang di kemudian hari di Jawa Tengah ini khususnya dan Indonesia pada umumnya kehidupan yang damai berbasis kebinekaan, berbasis keragaman agama, baik soal internal maupun antar umat beragama ini semakin kuat saya kira.
Dan misalkan nanti Ya. betul mau diadakan apa, jadi usulan saya, Iya. apa, misalnya mengumpulkan, membuat buku antologi sastra tentang kerukunan, tentang toleransi beragama. Bayangannya sekarang ini, kira-kira ada hambatan enggak? Bayangannya. Ya, saya kira perjuangan itu pasti bunga-bunganya adalah hambatan dan justru itulah yang menarik kan. Jadi kita tidak boleh mengalas tentang kendala atau hambatan itu saya kira. Maka saya ini justru optimis Pak Didi. Jadi suatu saat nanti kita akan punya karya dari mungkin seniman-seniman muda begitu yang di kemudian hari apa harapan Pak Didik kita punya ontologi sastra yang di situ tema besarnya adalah mengusung perdamaian, kerukunan, kesetaraan, toleransi gitu kan. Ini saya kira menarik. Saya kira optimis untuk bisa mewujudkan soal itu, Pak. Ini Mas Gunoto siap membantu, Pak, sebagai kurator siap bantu. Ini menarik ini, menarik. Ya, ya. Mungkin Mas Gun ingin ditanyakan ke Pak Taslim mungkin. Mau tanya silakan apa mungkin. Jadi kita kan ada beberapa potensi intoleran ya. Ya. Kalau kita melihat itu misalnya yang seringnya terjadi kan pendirian rumah ibadah. Ya. Itu kemudian kasus penistaan agama ya. Nah, kalau kita melihat di sini kan pendirian rumah ibadah kan sering menjadi persoalan karena syaratnya itu kan harus didukung oleh 90 orang ya. Ya, 90 pengguna dan 60 di lingkungan itu. Ya. Dan itu harus ada rekomendasi dari FKUP. Ya, jadi kalau terkait dengan pendirian rumah ibadah memang yang punya otoritas untuk memberikan rekomendasi FKUP kota, kabupaten. Oh, jadi gitu ya. provinsi tidak. Jadi wali kota atau bupati mengeluarkan IMP itu memang harus ada lampiran rekomendasi FKUP kabupaten kota dan juga Kementerian Agama. Namun memang selama ini menurut pengamatan kami itu memang problemnya sesungguhnya hanya problem komunikasi, sehingga saya kira nanti teman-teman di kabupaten kota kalau bangunan komunikasi itu berjalan baik, saya kira ke depan tidak ada kendala yang berarti. Kasus Jepara misalnya, Semarang sendiri misalnya, ini kan setelah kita telusur adalah soal komunikasi. Maka dengan misalnya ke depan kita melibatkan orang banyak untuk menarasikan hal-hal seperti ini ke dalam sastra, saya kira ini sangat menyentuh ya. Jadi ke depan itu soal-soal teknis administrasi itu kemudian disokong dengan karya sastra. Mungkin orang-orang muda kita libatkan untuk berkompetisi menyusun puisi misalnya, kemudian menjadi karya dan nanti di bawah bimbingan Mas Gun misalnya. Ini kan menarik. Jadi hal-hal teknis seperti ini ke depan nanti saya kira akan bisa tereliminasi dengan sendirinya kalau memang edukasi kita terhadap masyarakat terutama edukasi melalui sastra. Saya kira menarik ini karena sastra ini kan sangat halus ya, sangat halus mengekspresikan atau membahasakan itu sangat halus. Barangkali ke depan saya kira begitu. Pengalaman di Kota Lama yang kemarin itu banyak enggak yang naik panggung baca puisi? Kalau tadi malam yang di Kota Semarang itu justru kita hampir semua mata acara itu menampilkan karya seni dan sastra. Ada puisi, kemudian penampilan teatrikal begitu tentang fakta keragaman agama dan keyakinan begitu ditampilkan oleh teman-teman yang menarik. Itu tidak hanya teman-teman agama tapi juga teman-teman penghayat itu. Jadi menampilkan teatrikal tentang bagaimana membangun perdamaian dan kerukunan umat beragama. Puisi juga menarik puisinya
tadi malam yang dibacakan anak-anak muda itu, orang-orang muda. Tadi malam di Kota Lama. Dan semoga harapan saya semoga bisa terlaksana ya tadi ya Pak. Ya. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin Pak Didi. Ini yang jelas menarik saya kira. Ya, terus terang sangat sangat yakin karena Pak Taslim sendiri mengatakan optimis. Optimis. Karena tantangannya segala hambatan itu dianggap tantangan. Ya. Iya. Bukan masalah tapi tantangan. Bukan masalah, itu kan tantangan harus ditaklukkan. Seni perjuangan kan di situ. Ya, baik pemirsa, akan kami lanjutkan lagi obrolan kita dan juga nanti ada pembacaan puisi setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 52 WM Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Sebelum kami lanjutkan obrolan, Nugroho Wahyutomo kembali akan membacakan puisinya yang berjudul Suluh yang Terhenti. Silakan. NBU Gabriel Genesis. Puisi rock Suluh yang Terhenti. Kata-kata bersinar membubuh arah, biarkan terungkap dalam lurus tak terhempas. Namun suluh itu tiba-tiba terhenti, yang teradang dinding sekeras naluri. Tetap berpendar, walau tak beranjak, seakan terbuang tanpa ucap, akan jiwa tawar yang membumbung merengkuh Laswardi. Dan tak goyah meski berkecamuk celah. Malu, simpan, abaikan, dan pengulik hanya tertawa. Semarang, 1 Desember 2019. Suluh yang Terhenti, Nugroho Wahyutomo. Sekarang ke Pak Taslim lagi ini. Ya. Untuk ke depan, program apa yang akan dilaksanakan oleh FKUB dalam rangka lebih untuk mencapai kerukunan toleransi antar umat beragama ini? Baik, Pak Di. Jadi kami di Forum Kerukunan Umat Beragama itu setidaknya ada 4 pilar dasar untuk bagaimana menguatkan dan membangun kerukunan umat beragama di Jawa Tengah ini. Satu, bagaimana kita terus mendorong supaya terjadi ekspresi kedewasaan dalam beragama. Jadi kedewasaan beragama ini penting. Soal kedewasaan beragama ini kan kalau misalnya dipendar dalam atau diekspresikan dalam karya sastra, saya kira menarik. Jadi bagaimana satu sama lain saling menyapa, bertegur sapa, saling menghargai, saling menghormati, mau bergaul secara tulus tanpa ada kecurigaan dan kepura-puraan begitu. Saya kira ini kan menarik. Terus kita dorong supaya kita mengekspresikan agama itu dengan secara dewasa. Nah, oleh karena itu sekarang kemudian dikerangkai lagi dengan moderasi beragama. Ini yang terus kita perjuangkan, Pak Didi. Yang kedua, bagaimana FKUB terus, baik kami yang di provinsi maupun kawan-kawan di kabupaten kota, terus menguatkan sinergi kerjasama, baik sinergi vertikal maupun horizontal. Sinergi vertikal itu ya dengan pemangku kepentingan, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dengan kepolisian, dengan TNI, dan lain sebagainya. Ini terus kita bangun itu. Sinergi horizontal ya tokoh-tokoh ini kemudian bagaimana memberi contoh untuk mau bergaul. Kemudian yang ketiga,
kita terus kuatkan solidaritas di antara umat, baik solidaritas internal maupun antar. Solidaritas internal yang Islam dengan berbagai praktek pelaksanaan tata laksana beragama ini yang berbeda-beda ini, tapi kita tetap satu begitu. Teman-teman yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang juga demikian. Lalu yang keempat adalah kita dorong terus bagaimana kualitas integritas para pemuka agama atau tokoh-tokoh agama di masing-masing daerah gitu. Ini yang saya kira penting, 4 pilar ini, sehingga ke depan kerukunan umat beragama ini sekalipun memang tidak menutup kemungkinan Mbak Wi ada kendala-kendala itu, tapi cepat tapi pasti saya kira ke depan format kerukunan umat beragama di Jawa Tengah ini akan terbentuk dengan baik, saya kira. Kemudian selama pelaksanaan program-program yang sudah berjalan, Ya. apakah juga pernah mengalami penolakan atau mungkin semacam koreksi dari tokoh-tokoh agama, Ya. masyarakat? Ya, alhamdulillah kalau aktivitas kami baik di provinsi maupun di kabupaten kota seluruh Jawa Tengah ini justru mendapatkan simpatik yang luar biasa dari semua pihak. Bagaimana kemudian misalnya kami baru saja kemarin di Kabupaten Klaten misalnya, FKUB itu kan memang hanya ada di kabupaten dan provinsi. Ke bawah, ke kecamatan, bahkan ke kelurahan ini boleh kita kemudian membentuk paguyuban lintas agama begitu. Di Kabupaten Klaten luar biasa, misalnya ini sekedar contoh ya. Seluruh kecamatan, ada 26 kecamatan se-Kabupaten Klaten itu, Ibu Bupati juga datang, Pak Kapolres datang, Pak Dandim datang, dan camat-camat juga datang, mensupport bahwa pengukuhan teman-teman yang menjadi relawan dan pegiat paguyuban kerukunan umat beragama di tingkat kecamatan ini luar biasa Pak Gub. Jadi ini salah satu penanda bahwa membangun kerukunan umat beragama ini kami sangat diterima. Solo Raya umumnya, kemudian kabupaten-kabupaten yang lain, mulai dari Jepara sampai Blora dan lain sebagainya, Purwodadi, rata-rata yang saya saksikan sendiri ini kita mendapatkan support yang luar biasa. Nah ini ditambah support dari kawan-kawan sastrawan kan. Nah, ini kan satu energi baru yang itu tadi nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman di kabupaten kota misalnya bagaimana salah satunya membangun kerukunan ini dengan pendekatan sastra gitu. Jadi nanti akan muncul sastrawan baru dari pemuka-pemuka agama kan begitu saya kira. Ini menarik ini Pak. Karena juga di sebuah sekolah di Kendal ya, di Pekandon itu juga karena kepala sekolahnya itu juga senang menulis ya. Mereka juga melibatkan tidak hanya murid dan guru, tapi orang tua siswa juga dilibatkan. Nah, mungkin ini juga dari FKUB juga tadi digunakan akan melibatkan tidak hanya pengurusnya saja, tetapi juga melibatkan tokoh agama yang lain. Kemudian bagaimana keterlibatan FKUB dalam konflik baik internal maupun antar agama. Iya, jadi kenapa seperti Muslim itu kan banyak mazhab aliran banyak itu ya. Betul. Yang satu dan yang lain juga tidak rukun. Iya, betul. Iya. Jadi memang itu salah satu problem. Jadi yang internal kita boleh jadi problemnya lebih besar. Maka begini Pak Didi. Jadi kami akan memulai dan sebagian memang sudah melaksanakan itu, artinya kita duduk bersama dengan kawan-kawan internal seagama itu, misalnya Islam dengan teman-teman Islam dengan berbagai ormas gitu. Kami juga berkunjung. Salah satu contoh misalnya Selasa tanggal 3 nanti kami akan berkunjung ke umat Islam yang
terikat dalam organisasi yang namanya LDII misalnya. Berikutnya nanti akan berkunjung kemana begitu. Kami akan terus mengkampanyekan dan mengajak sekaligus mensupport dukungan bagaimana internal agama ini kita bangun lebih kuat. Nanti kawan-kawan yang Kristen juga begitu, kita akan berkunjung ke majelis-majelis agama, demikian juga yang Buddha dan seterusnya. Ini yang memang terus kita perjuangkan, Mbak Didi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kendala-kendala internal itu juga ada. Karena itu ya memang ini pekerjaan yang terus harus kita suarakan, yang harus kita kuatkan. Tidak boleh ada di kemudian hari kita satu sama lain saling menyerang, satu sama lain saling gesek gitu kan. Semua ajaran agama saya kira memberikan pesan perdamaian, pesan kasih sayang, ajaran kasih sayang dan lain sebagainya, ini kan yang terus kita perjuangkan. Sekarang ke Mas Gunoto, penulis puisi yang menonjol yang tentang kerukunan ini atau tentang keragaman, tentang toleransi ini kira-kira siapa saat ini? Maksudnya penyair ya? Ya, penyair ya. Ya itu penyair murni atau mungkin tokoh agama atau apa, siapa yang kira-kira menyanyi? saya kira yang paling harus kita akui itu paling menonjol itu Gusmus. Iya. Jadi dia banyak menyuarakan pentingnya kerukunan umat beragama itu. Tentu saja ada beberapa macam gaya ya dikemukakan oleh Gusmus, tapi secara literer itu patut kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Gusmus. Mungkin ada contoh salah satu puisi Gusmus yang bisa dibacakan, Mas Gun? Ya, ini ada salah satu puisi yang saya kira sangat menarik dan ini tepat sekali saya baca berkaitan dengan tema kita malam ini. Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir, kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah, aku bergerak, kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, kau bilang pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju, aku mau maju, kau selimbung kakiku. Kau suruh aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin, kau mencontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri manggil-manggilnya dengan pengeras suara tiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun. Aku membangun, kau merusakkannya.
Aku kau suruh menabung. Aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah. Sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri terus berucap, wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar, kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah kupilih kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sapa saja, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah. Aku bicara, kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara. Aku bungkam, kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah. Aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya. Aku kasih alternatif, kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau. Kau tidak mau. Aku bilang terserah kita. Kau tak suka. Aku bilang terserah aku. Kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Mustafa Bisri, 1967. Ke Pak Taslim, sekarang singkat saja Ya. pesan kepada pemirsa untuk lebih meningkatkan toleransi dan kerukunan berumat beragama di Semarang khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Ya, jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita harus satu, terus mendewasakan keberagamaan kita. Yang kedua, kita terus mau bekerja sama atau bersinergi dengan semua pihak. Yang ketiga, kita harus terus rela membangun solidaritas antar umat beragama, dan yang keempat, kita harus bangun integritas kita masing-masing sebagai orang-orang yang peduli terhadap perdamaian, begitu saya kira. Terima kasih Pak Taslim, Ya. terima kasih Mas Guntur Sabari telah hadir pada program Biang Lala Sastra pada malam hari ini. Dan terima kasih juga tak terhingga kepada para pemirsa di rumah. Kita akan berjumpa minggu depan dalam tema yang berbeda. Dan mari kita bina kerukunan antar umat beragama dengan lebih bertoleransi. Terima kasih dan salam sastra. Bersastra kita bahagia.